Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, the first Indonesian podcast using public transportation. It's why this episode I use English language because today we have three special guests from Desa Inggris Singosari. That's why I use English language. First of all, I need to everyone here introduce themselves. Hello everyone. Morning. 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 How are you today? Very good. I'm fine, thank you. I'm very well too. Langsung tak jawab juga kan. Okay. My name is Intan Ayu Widya Permatasari. You can call me Intan. Intan. Yeah. Hai Intan. Hello. I'm 7th grade. Seven grade, ya. Kelas 7. Junior high school, right? Yeah, in Okay. junior high school. Yeah. In Desa Inggris Singosari. Okay. After that, Miss, and then Okay, the following is me. Okay, I guess Kak Intan needs to introduce that she is also the students of boarding homeschooling that we have. boarding homeschooling. Yeah, so Good, she great. doesn't go to formal school, but she stays in our dormitory Yeah. to learn English, belajar bahasa Inggris, belajar anything that she likes, Ya. apapun yang Kak Intan suka, misalkan suka fotografi, so Kak Intan berusaha belajar. And also yang pasti ada kegiatan keagamaan, Kak Intan juga berbasis pesantren. Itu introduction about Kak Intan. And now is me, my name is Mishek. Ya, semua orang memanggilnya Mishek namanya. Terus saya di Desa Inggris Singosari sebagai manajemen, dan tugas saya biasanya membantu teman-teman dalam menjalankan sistem yang ada di Desa Inggris Singosari. The one and only, the founder, The founder. the founder and the CEO of the Desa Inggris Singosari. Our father. Oh, yeah. And the grandfather. Grandfather. No, not grandfather, right? Ya sudah beranak cucu soalnya. Iya, benar-benar. Ya, saya Alvin Nadir. Sementara ini di Desa Inggris Singosari hanya sebagai pembantu umum sebetulnya. Jadi PU ya, tulisan yang umum-umum itu Iya, yang kita benar, bantu. benar, Begitu. benar. Membuat infrastruktur. Iya. Ya gitu Mas Taufik. Jadi tadi sedikit dijelaskan tentang boarding homeschooling gitu ya. Ya. Kalau selama ini banyak orang sudah sedikit tahu tentang homeschooling, Yes. tapi kami bisa menganggap bahwa kami adalah sekolah pertama yang mengkonsep homeschooling diboardingkan. Gitu. Jadi sudah homeschooling tapi di boardingkan, diasramakan. Nah ini mungkin bisa dianggap satu-satunya atau bahkan pertama di Indonesia. Yeah, for me, special moment because it's too long time I never practice my English, especially in my conversation. And then now I feel like I have a chance to practice in my conversation. That's great. Yes, I'm lucky I am today. Okay, and then maybe for this season we totally use in English. Okay. Oh, why not? Ya, it's okay. Ustadz di pojok biar diem aja. Berpikir ya. Bagian doa. Ya. Before we talking about the technique, before
before we talking about what you do and what your big activity, maybe you can learn about us about how to make English easier than we learning in English. You believe or not, until now I never have a teacher or in my school. Of course, there is a teacher in my school, but until now I never learn English with someone. No, I do by myself totally until now. I have a big English dictionary. Wow. After that, everything in English I will translate from a newspaper, from English magazine, from a song, from a storybook. Everything in English I translate it, and then from when I translated, I learn a little bit day by day, from word by word, and then I know English, and even my English is bad or trouble for you, but until now I never learned from someone, but I learn by myself. Wow. Believe it or not, from my age, like you, maybe 2 or 7 or 8 grades, junior high school. Yeah. That's nice. Okay, the first response that I need to say to you. Yeah. Actually, your English is quite good. So, Really? Yes. Because I don't know, because I don't know the grammar, because I don't know the past, present or future. I don't. Kaintan stays at our dormitory now. Yeah. During 2 months. Is that correct? Yeah. 2 months. 2 months. So she's still 2 months in our dormitory. Perhaps you can tell him how do you learn English and how do you speak English at that? So happy because Yeah. if I'm child, Yeah. like I'm very loving. I'm very even that if I have a English class, Yeah. I'm very happy. Only English make you happy, right? Yeah, only English. And I'm interesting with your father said that you're learning about photography, you're learning about life skill, right? Yeah. Yeah. Photography. Yeah. For me, is more important than you sit in front of class, in front your teacher, or in front the whiteboard or blackboard. Yeah, it's more important than that, because almost 150 years, the system education is never changed. It's a reality. Yeah. But if you look around you, the car have age of 1 or 100 or 150 years with the vehicle today, cars today, different, right? Yeah. Why the system education not different? Has a development, you mean? The transportation has already developed, but not for the education. Yeah, That's it's what a you problem, mean. right? Yeah, when that's when the education is not developed, because life is still changing, life is still move on. But why the education never have developed? I think it's a big problem, but we never realize. Yeah. The problem now actually also comes from, just like you say, the education system. Yeah. Education system now, I guess, or my opinion, does not suit to the students right now. Yeah. The students right now is, like smarter than the teacher. Yeah. Do you think so? Yeah. More experiences than teacher. Yeah. And they have a lot of skill, like using the mobile phone. Many parents does not use mobile phone as they do. They feel like, I know everything. I can do game. I can do everything with my phone, but not the parents. Yeah. I have any information to both of you that
that why almost every country never developed about the education, because the education is fixed. The education fixed to make people almost same, with same pattern, with same skill. It's why for industrial needed, and the education system is not make only just make you an operator, I see. never be a founder. It's why if you asking to everyone in every class, in every department, if you asking about where you go when you finish your school, go to work, Some job, yeah, looking job, we meant to be be job money seeker, Money seeker. money seeker. Not money if maker. you only find a job without know yourself, you will be rich, maybe you will happy, but you will lose your soul. Di sesi kedua ini kita sudah pakai bahasa Indonesia aja lah, lama-lama lidahku jadi ya mungkin kalau memang bahasa Inggris saya bagus, saya bisa kok ngajar di sana. Bisa ya, tambahan ya Pak ya. Bisa diatur lah. Tambahan ya. Ya, jadi pengen nanya sih ya, awal mula kenapa berpikiran untuk membuat sebuah komunitas. Terus aku malah nyebutnya ini sebuah educational movement ya, pergerakan pendidikan gitu loh. Awal mulanya itu kapan dan seperti apa prosesnya? Ya, jadi gini awal mulanya Mas Taufik. Ya. Kita memulai itu sebetulnya 2006 ya. Cuman secara resmi kita bergerak itu 2008. 2006 itu kita melihat banyak anak-anak lulusan SMA khususnya itu terus nggak bisa kuliah. Banyak kan gitu? Kebanyakan saat itu. Kemudian saya melihat di Pare Kediri itu kan begitu membludak anak-anak lulus SMA terus kursus di sana. Setelah kursus terus mereka juga nggak tahu mau ngapain. Asal bisa bahasa Inggris aja ya? Iya, asal bisa bahasa Padahal Inggris. handphone tuh bisa bahasa Inggris, bahasa apa, bahasa untuk saat ini cuma iya. sekedar cuman bisa itu loh maksudku. Benar. Iya. Jadi 2006 itu kami mencoba untuk mengajak ada 10 pemuda saat itu, anak-anak yang sempat belajar bahasa Inggris di Pare, untuk kita ajak ke tempat kami di Singosari. Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah kita ingin mengajarkan ilmu yang mereka sudah dapat untuk diajarkan sekolah-sekolah di Singosari dan Lawang, karena tempat kami kan di tengah-tengah ya di Saranduagung itu. Kita memberikan pendidikan gratis buat sekolah-sekolah yang ada di Singosari dan Lawang. Keren. 1 tahun berjalan, itu kalau nggak salah awal pertama kita ke sekolah-sekolah itu jumlah siswa yang kita ajar ya mendekati 700 sampai 1000-an lah, karena Dari sekolah-sekolah formal ya? Sekolah formal, kita yang datang ke sekolah. Ya kan lucu kadang sekolah formal tapi mereka harus les Inggris untuk supaya bisa bahasa Inggris. Ya, saya setuju dengan yang sampean maksud. Iya. Kita tidak dituntut untuk bisa bahasa Inggris seolah-olah kayak bule. Nggak usah ya, bahasa Inggris kita itu bahasa Inggris kearifan lokal harusnya. Iya, eneng question, eneng. Begitu. Jadi tak ulang lagi bahwa sebetulnya bahasa Inggris itu kan nggak butuh orang pintar, nggak butuh orang cerdas. Yang dibutuhkan adalah mereka berani untuk ngomong, berani. Dan untuk tujuannya punya bicara. bisa bahasa Inggris ya untuk bicara. Setuju. Sama kasusnya begini Mas Taufik. Mungkin dulu Mas Taufik SMA sudah diutus oleh ayahnya untuk menjadi marketing acara SEA Games misalnya. Iya kok tahu ya? Ya kan? Iya. Jadi aku memang seumuran dia, aku sudah ngomong dengan nekatnya aku ngomong sama apapun.
How much this one? Wah, ini kok ngomong 20.000 ya. 20,000 rupiah. Terus aku ngomong $2. Can kok hitung-hitung BTM fixed price, ngono aku langsung ngomong. Maksudnya ojo ditawar. Ya. Kenapa aku ngomong fixed price? Kayak aku gak ngomong bawa mana. Ya itu aja. Jadi itu sebetulnya Mas Taufik. Jadi selain berani, kita memang dibutuhkan lingkungan. Iya. Ya kan? Makanya aku kerja di lingkungan bahasa Inggris. Wah, kapan-kapan aku ke sana biar ngomong, karena aku kadang lidahku itu mulai dulu kan belibet kalau ngomongan. Mau bahasa Indonesia juga belibet. Ya, jadi apalagi ya itu butuh sebenarnya. Desa Inggris Singosari itu konsepnya adalah menciptakan lingkungan. Ya. Dan lingkungan itu bisa diciptakan di mana-mana. Menciptakan populasi bahasa Inggris. Iya, sama dengan kasusnya sampean tadi yang balik lagi ke SEA Games tadi. Seandainya sampean seminggu 2 minggu dicemplung nang nggone Singapura, ya apa ya paten kudu ngomong bahasa Inggris ngono. Akhirnya gini, don't do like that lah Pak C. Ya. Ya mesti lucunya kadang gini, ini ada lucuan lagi. Orang India itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Meskipun dia akan memaksakan logatnya, tapi buat aku mereka bahasa Inggrisnya bahkan sama orang Amerika lebih bagus orang India. Meskipun logatnya gini, Agam Jakarta and then go to Mariana. Kan gitu ya. Tapi itu buat aku keren, dan itu mestinya itu jadi culture di kita. Masih muadok bahasa Indonesia tapi Inggrisnya bagus. Ya, minimal lingkungan sekolah gitu ya. Nah, kalau sekolah kenapa harus datang ke tempat kita atau ke Pare misalkan atau ke Desa Inggris Singosari misalkan. Ya, ketika mereka balik kalau lingkungannya nggak ada kan juga nggak bisa. Iya, buat apa juga. Dan mungkin buat dirimu, bahasa Inggris itu buat dirimu pertama itu adalah speak or theory? Pertama itu speakingnya. Itu loh intinya. Praktis, langsung jadi praktisi. Iya. Bukan bingung tulisannya gimana, ini bukan itu ya. Karena sejujurnya teman saya tukang parkir, tukang kuli bangunan tuh pintar bahasa Inggris semua loh. Gitu di Amerika sana. Penjual koran juga. Tapi ada bertahun-tahun mulai lahir di Arab gak bisa bahasa Arab ada. Gitu, Onta itu. Oh iya, ada cerita menarik ya nih. Kami pernah mengajar di sebuah perkebunan di daerah Glenmore, Banyuwangi. Ya, di perkebunan. Jadi mereka belajar dengan kita bahasa Inggris, seluruh karyawan sampai tukang sapunya, sampai tukang parkirnya dan sebagainya. Nah, pada saat setelah selesai pembelajaran, kemudian kami mau pulang gitu kan. Nah, pada saat mau pulang kita mau atret. Ada ini karyawan yang pernah belajar dengan kita. Apa aba-abanya? Holiday gitu. Maksudnya pray. Nah, itu jadi kan semua di bahasa minimal semua di bahasa Inggris kan dulu. Kendal dulu. Bukan save bukan. Tapi holiday ya. Pray oh ya. Sama kayak gini kayak kamu suka coklat gitu. Do you like brown? Not chocolate. Nah, iya, not chocolate but do you like brown? Ya tapi nggak salah, emang coklat itu brown namanya. Iya. Ya. Jadi emang kelucuan kayak gitu itu terjadi, dan ternyata memang di Singosari kan banyak delman kan masih. Untuk membedakan kudanya itu jantan atau betina ya gampang. Pas ya kalau perempuan her. Kalau cowok this baru tahu kan. Nah ini makanya kan kalau sama saya itu selalu ada kelucuan. Iya. Di angkot ini mas selalu ada kelucuan. Jadi ya something like that lah ya. Pengen tanya Miss, detail ketika yang dilakukan di sana sehari-hari. Andai kata nih saya bawa anak saya ke sana, oke, saya boarding school selama liburan 2 or 3 weeks gitu kan di sana, terus biar dia praktis Inggris kan gitu. Yang dilakukan keseharian apa aja mulai pagi sampai malam? Baik, saya perkenalkan dulu. Tempat kami itu asrama. Asrama. Di dalamnya itu ada siswa dan ada beberapa trainer. Kami ada 60. Jadi untuk siswa itu banyak ya? Banyak. 60 itu pengajarnya. Jadi
Jadi saat ini untuk siswa yang ngecamp mungkin ada sekitar 20-an. Itu para lulusan SMA yang memang sengaja kami training untuk menjadi trainer selanjutnya. Biasanya Oh, seperti jadi itu. diajari bagaimana jadi sel yang bisa buat sel. Ya. Oh, benar keren. sekali. Ya, program kita begitu. Nah, dari nama seorang trainer, kami menyebut diri kami adalah seorang trainer. Karena fokus kami tidak hanya mengajar, tapi train somebody sampai dia memang benar-benar bisa bahasa Inggris itu. Master of Mastery. Iya, Master of Mastery. Nah, jadinya Yes. seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan, semisal ada program yang tadi Pak Taufik sebutkan itu ada program English Camp. Jadi di Oh, mana English Camp. peserta itu datang dan tinggal bersama kami. Oh, siap itu anakku tak bawa ke sana nih ikut English Camp tuh. Bahasanya Soleh Camp. Soleh Camp ya. Wow. Kalau bahasa Nama saya ada di situ. Ah. Taufik Saleh Naguanto soalnya ada Soleh Camp. nama marketingnya Iya. Soleh Camp, Ramah Camp, Smart biasanya Holiday gitu. English Camp. Kalau Ramah Camp biasanya di bulan Pas Ramadan. liburan. Ya, Ramadan Oh, kalau ramah. Ramadan Ramah Kalau Camp. Soleh Camp Smart biasanya Holiday. Smart Holiday English Camp, kan begitu. Keren. Jadi untuk anak-anak yang tinggal di sana ini, kita kan memang berbasis pesantren ya. Jadi akan kita perkenalkan dengan melek agama dulu. Mulai dari bangun tidur, kita Kita mulai tahu. bangunkan jam 3. Dibangunkan meskipun kecil-kecil kita bangunkan. Oh iya sama saya juga gitu. Tapi kurang ajarnya kan kadang tidur lagi kan. Habis subuh gini Pak. Sambil tidur-tidur gitu. Iya. Meskipun sulit kita ajarkan. Kita perkenalkan sholat sunnah tahajud sampai sholat 5 waktu berjamaah kita lakukan. Oh keren. Nah seperti itu. Pagi dimulai dengan olahraga setelah kegiatan ubudiyah ya, kegiatan keagamaan. Dimulai dengan olahraga, setelah olahraga mandi dan sholat duha. Setelah itu baru kita mulai belajar bahasa Inggris. Tapi dengan catatan belajar bahasa Inggrisnya ini kami lakukan dengan cara yang menyenangkan, metode-metode baru. Jadi Nggak tidak langsung ada buku modul, Tidak langsung konvensional. tidak ada buku modul, kertas, bolpen gitu tidak. kalau buku model tetap ada, tapi cara penyampaiannya bukan Oke. lecturing, bukan guru hanya duduk, siswa mendengarkan, tidak seperti itu. Lecture. Nah, Lecturing not emang lecturing, iya tidak seperti menggurui, ceramah, iya. menggurui, seperti itu. Tapi kita ajak jalan-jalan keliling, misal nih belajar vocabulary tentang environment. Ya udah kita kenalkan itu apa, langsung anak-anak diajak. Keren. Jadi cara belajarnya tidak di kelas, tidak di gedung, tapi kita ajak jalan-jalan, misal di pinggiran musola, di teras musola, di pinggir sawah pun kami lakukan. Sehingga apa, anak-anak di sana tidak merasa belajar, tapi tiba-tiba bisa, tiba-tiba keren tuh. tahu. Itu keren tuh. Begitu. Jadi tadi yang dijelaskan kita tidak melakukan di kelas dan tidak melakukan di gedung bukan karena apa? Karena kita memang nggak punya gitu loh. Nggak apa-apa. Kita Nggak memang apa-apa. nggak Itu punya itu kelas, nggak itu punya itu buat gedung, saya keren karena begitu. sejatinya kan sebenarnya kan sebuah pembelajaran itu kan tidak terfokus pada bangunan. Itu yang Kalau di sebetulnya sini kita sekarang lakukan. ini kan kita biasanya maaf ya, kalau kita ngomong pemanya mau nyekolahin anak, kita lihat dulu gedungnya lantai berapa tuh. Nah. Ini. Padahal saya tahu sendiri bahwa sebuah sekolah IT di India itu kayak kandang kambing. Tapi menghasilkan orang-orang ahli IT yang lebih hebat dari Silicon Valley. Ya. Karena memang sejatinya pembelajaran itu adalah pada penyadaran, bukan pada bangunan, karena bangunan itu adalah benda mati, Ya. tapi penyadaran itu pada yang hidup. Jadi konsep kita memang di luar Mas Taufik. Di emperan musola, di emperan Itu keren, tetangga, keren di banget. emperan masjid dan sebagainya. Supaya apa? Ya salah satunya supaya asupan udaranya juga dapat. Betul, Gitu loh. betul. Keren Gitu. itu buat apa. Jadi memang nggak ada kita di kelas. Nah, jadi gini. Ceritanya gitu jadi pernah buat di Banyuwangi. Banyuwangi malah. Banyuwangi. Jadi kita Beneran banyak. loh, kita nggak banyak tahu loh informasi ini. Jadi Desa Inggris Singosari itu banyak tempat yang sudah kita lakukan. Di Blitar kita sudah pernah bikin. Dan program-program itu adalah program-program gratis. Iya benar. Jadi Desa Inggris Singosari itu hampir tiap tahun untuk di lingkungan Singosari dan Lawang itu kita minimal 500 siswa. Setahun kita ajarin bahasa Inggris Berarti gratis. bisa menghasilkan cepat juga ya, percepatan ya. Iya. Jadi memproduksi trainer of Kalau itu khusus, kalau untuk gitu. memproduksi trainer kita punya program namanya BT, Be a Trainer.
itu kita antara 6 sampai 9 bulan mereka bukan lagi bisa bahasa Inggris, tapi mereka wajib bisa ngajar bahasa Inggris dalam waktu 6 sampai 9 bulan. Itu kita ambil khusus anak-anak lulusan SMA. Iya. Gitu. Jadi lulusan SMA bisa punya spesifikasi SPD, sepeda bukan sepeda ya, maksudnya sarjana pendidikan. Gak apa-apa, saya juga SE kok, sarjana Aurora. Jadi konsepnya gini loh Mas Taufik, kita memberikan beasiswa dalam hal ini kan. Kalau Indonesia kan sudah banyak beasiswa ya, tapi beasiswa itu diberikan pada siapa? Pada orang yang tepat, orang yang nilainya bagus, orang yang kemudian bisa dalam tanda kutip kurang mampu dan sebagainya, gitu kan? Nah, orang berprestasi itu kan hanya dinilai dari nilainya, ya kan? Nah, nilai itu banyak diambil ketika mereka mengikuti bimbel. Nah, buat saya gini, smart people from school because your lecturer teach you and you can repeat when your examination. Ya, benar. Jadi ketika gurumu menjelaskan, kamu bisa mengulanginya pada saat ujian. Ya. Dan itu is not meaning that you are smart, no. Kamu nginget aja. Nah, di luar itu kalau kita lihat anak-anak berprestasi biasanya kan dari bimbel. Iya. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Enggak, ya dari iya. bimbel. Nah, ketika kita ngomong bimbel berarti kan orang harus punya duit lebih. Iya. Untuk bayar. Dan bimbel sebenarnya dia cuman bagian dari itu. Ada soal, dia inget jawabnya. Iya. Tapi bukan berarti dia terus pinter. Dia cuma diajari untuk repeat. Ya. Terbiasa. Benar. Repeat when examination. Ya. It means you are smart. Ya. Balik lagi pada beasiswa tadi Mas Taufik. Padahal beliau ini di atas smart. Core of the core. Ketika orang nggak punya duit, akhirnya kan prestasinya biasa. Biasa aja. Gitu kan? Nah, ini yang kemudian kita ambil. Anak-anak biasa yang ini keren ini. Akhirnya nggak dapat beasiswa dari tawaran pemerintah misalkan. Kita coba kita ajarkan mereka untuk bisa bahasa Inggris yang akhirnya kita kuliahkan. Ya, dan berarti dengan kata lain sistem yang Anda bangun adalah bahwa duit bukan alasan Anda bisa belajar dan mendapatkan privilege. Ya. Bahkan even you don't have any money, you still get your privilege in here, gitu kan? Dapat respon nggak dari penguasa? Kalau saya sederhana Mas Taufik, kita nggak harus respon itu kan tidak harus dalam bentuk bantuan keuangan dan lain sebagainya gitu. Tapi kebijakan, kebijakan bahwa kewajiban anak-anak untuk bisa bahasa Inggris itu penting. Betul. Khususnya anak-anak masa depan ini, karena bagaimanapun komunikasi kita ke depan adalah hubungannya dengan internasional, gitu ya. Jadi dengan kebijakan begitu, ingat bahwa kebijakan itu bukan hanya sekedar pokoknya nilainya bahasa Inggrisnya bagus, tapi bisa bahasa Inggris dalam hal berkomunikasi. Ini sesi terakhir, di mana pada sesi ini saya ingin memperkenalkan dengan aplikasi Malang Go, yaitu sebuah aplikasi transportasi online produk asli anak Malang. Kita harus support produk asli anak Malang, termasuk Singosari, Desa Inggris Singosari ini juga produksi arek Malang. Jadi itu harus disupport, bahwa sejatinya inovasi-inovasi arek Malang itu layak untuk bisa go nasional atau bahkan mendunia. Keren sekali. Dan semoga ini didengarkan oleh para pemangku kebijakan, bahwa sejatinya bahasa itu bukan untuk dijadikan studi, bidang studi, tapi untuk dikatakan. Ya, skill. Nggak butuh orang pintar. Dan nggak butuh orang pintar untuk itu. Siapapun bisa. Ya, ditutup dengan kata berbahasa tidak butuh orang pintar. Podcast Saling Sapa jalan-jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.